dalam pemilihan presiden akan datang. Saya siap melaksanakan tugas. Marilah sekali lagi kita keluarkan yang namanya tenaga dalam itu, sehingga militansi itu muncul kembali. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya menghancurkan musuh-musuh saya dengan menjadikan mereka sahabat-sahabat saya. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, mantan lawyers. Sekarang saya ke Pak Andi Sinulinga, Ketua DPP Partai Golkar, yang 5 tahun lalu mendukung Pak Prabowo. Sekarang musim sudah berganti, mendukung Pak Jokowi. Dan sudah solid. Untuk cawapresnya siapa kalau begitu, Pak Andi? Cawapres tergantung Pak Jokowi, Bang Karni. Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi, siapa yang dianggap nyaman dan mempunyai dorongan elektoral terhadap kontestasi Pilpres yang akan datang. Yang paling penting bagi Golkar adalah yang diusung Golkar kali ini bisa memenangkan kontestasi Pilpres yang akan datang. Karena kalau kita lihat tren Partai Golkar itu kan sepanjang Pilpres belum pernah menang. Nah karena itu kali ini kalau kita lihat latar belakang dukungan Partai Golkar kepada Pak Jokowi, kan dari awal kita sudah mengatakan bahwa siapapun yang akan mendampingi Pak Jokowi kita serahkan kepada Pak Jokowi. Belum pernah menang ya? Insya Allah kali ini menang Pak Karni. Bukan, gubernur rasanya juga agak menang ya kemarin. Gubernur banyak menang Pak Karni. Enggak, gubernur DKI. Ya gubernur DKI, insya Allah tahun depan Pak Karni. Kalau saya takutnya Pak Jokowi didukung Golkar kalah juga. Insya Allah enggak. Ada kemungkinan nggak? Menurut pandangan internal Golkar lah, rapat di dalam. Keluar boleh aja mendukung Pak Jokowi, tapi di dalam ada analisa dong. Ada tukar pikiran dong sesama DPP. Ada kemungkinan nggak ada kuda hitam dalam Pilpres ini? Ya kalau kita lihat secara politik semua kemungkinan itu ada, apalagi kalau kita hitung ya siapa di orang yang tidak kita ketahui yang kita anggap bisa masuk dalam kontestasi yang akan datang. Kalau PKS dengan Gerindra sudah solid mendukung Pak Prabowo, itu masih ada Demokrat, masih ada PKB, dan kemudian kalau PAN bisa keluar dari koalisi Jokowi, saya kira ada satu kutub lagi. Nah, jadi kemungkinan besar bisa saja Pilpres besok ada 3 pasangan atau 2 pasangan jika Pak Prabowo tidak jadi maju. Begitu Bang Karni kalau hitungan secara politik. Jadi 2 kalau Pak Prabowo nggak maju? Ya kan semua kemungkinan ada. Bukannya kalau Pak Prabowo nggak maju jadi 3? Saya kira kalau Pak Prabowo tidak maju akan jadi 2 pasangan. Nanti di situ kita bisa lihat siapa kuda hitam itu, the unknown people itu siapa. Kira-kira di mata Golkar sekarang siapa yang potensial? Bagi Golkar yang paling penting adalah bagaimana memenangkan apa yang sudah menjadi keputusan partai mendukung Pak Jokowi, itu yang lebih penting. Golkar sendiri tidak mencalonkan. Katanya Pak Erlangga mau jadi calon wapres. Ya tentu saja kalau ditanya keinginan Partai Golkar tentu ingin mengusung kader terbaiknya, dan kader terbaik di semua partai politik itu kan ketua umumnya. Kalau Pak Jokowi memang memutuskan mengambil Pak Erlangga sebagai cawapresnya, tentu Golkar memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Tapi Golkar sepenuhnya begitu tidak
tidak ada apalah push sedikit ke Pak Jokowi supaya dari Partai Golkar dong wakilnya toh Golkar nomor 2 waktu pemilu yang lalu. Artinya beralasan. Iya, secara hitungan-hitungan persentase dukungan rakyat terhadap partai ya, Partai Golkar tentu hitungannya begitu. Tapi kan banyak juga partai-partai yang punya dukungan suara yang besar tapi juga tidak memenangkan Pilpres. Dan itu terjadi ya. Pak SBY dan Pak JK terpilih pertama juga tidak didukung oleh kekuatan partai politik yang besar dalam koalisi kebangsaan pada waktu itu. Nah begitu juga dengan Pak Jokowi kemarin bersama tidak terpilih, Pak JK. tapi kan mereka minimal punya calon. Kalau enggak sebagai anggota Golkar, rakyat yang anggota Golkar kok sama sekali nggak ada kita punya calon. Bang Karni, dalam politik itu yang penting menang, bukan mengusungkan calon. Kalau kalah untuk apa? Bukan untuk semangat ke anggota apa ya? Semua partai kan mencalonkan ketuanya nih. Bahkan yang partai yang kecil aja calon presiden dari dia. Iya, di internal Golkar pikiran Bang. seperti Pak Karni itu ada. Dan pikiran itu kan selalu di Golkar menjadi apa namanya menjadi sengketa pendapat ya. Duel pendapat kalau kata Mas Rocky. Itu yang membuat dinamika di Golkar selalu tinggi karena pandangan-pandangan seperti itu ada. Pandangan yang lain juga ada bahwa yang paling penting calon Golkar menang. Kemarin kan Golkar secara institusional memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi kan tidak sedikit juga kader-kadernya yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dengan dua pemikiran yang tidak ketemu itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita sudah relatif lebih solid dan yang paling penting bagi kita ke depan adalah siapa yang diusung oleh Golkar, dalam hal ini Pak Jokowi, itu bisa memenangkan Pilpres yang akan datang. Kalau saya lebih maju zaman dulu 5 tahun yang lalu. Artinya masih ada orang yang tidak dukung Prabowo ketika itu. Artinya suara mau mendukung Pak Jokowi ada. Kalau sekarang kayak komando udah terserah Pak Jokowi aja lah gitu. Iya, karena dari awal kan Golkar ingin konsisten bahwa dukungan terhadap Pak Jokowi itu kan juga tanpa syarat apa-apa. Jadi terikat pada komitmen itu sehingga Golkar memberikan apa namanya membuat keputusan politik seperti yang saya sampaikan tadi itu. Kalau kemarin Pak Prabowo kan juga maju ya di Pilpres ya seperti alasan Bang Karni itu. Tapi kalau kalah untuk apa? Iya, Bang Karni mau gagah-gagahan maju nyapres atau kalah tapi realistis dan menang. Saya kira yang paling penting bagi partai ke depan adalah aspirasi dari konstituen, aspirasi dari pengurus, ke minimal ya di sana dinamikanya bahwa kita akan kalah, ya kita harus menang ketika kita mencalonkan. Bahwa nyatanya nanti kalah ya itu resiko. Begini Bang Karni, kalau kita lihat aspirasi pengurus dan konstituen sampai hari ini, ya, sampai hari ini bahwa basis dukungan Partai Golkar itu khususnya juga pengurus itu sejalan dengan kebijakan partai, yaitu mendukung sosok yang memang bisa dites melalui beberapa survei-survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bahwa memang masih Pak Jokowi yang diinginkan, dikehendaki oleh rakyat banyak hari ini. Ya itu saya terima, tapi ketika nggak ada calon untuk wapres pun, gini loh Pak Sedulingga, zaman dulu itu Golkar itu ya dipuji oleh orang tidak vertikal gitu loh orientasinya, tapi betul-betul cair deh, banyak faksi bukan praksi di bawahnya. Ada Kosgoro, FKBGR, segala macam. Sehingga terbuka. Ketuanya pun tidak harus si A, anaknya siapa, tidak begitu. Tapi yang lebih terbuka. Kok sekarang menjadi kayak orientasi vertikal aja begitu. Nggak ada juga orientasi vertikal yang seperti Bang Karni sampaikan tadi bahwa kebijakan partai sudah memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, itu satu hal. Itu okay. Satu hal dan dukungan itu tidak dilakukan secara vertikal. Dukungan itu dilakukan melalui mekanisme politik di internal Partai Golkar, di mana semua faksi-faksi yang Bang Karni katakan tadi itu
sudah bermusyawarah dan memberikan keputusan itu. Tidak ada yang vertikal dalam konteks itu. Nah, terkait soal cawapres, kalau ditanya Partai Golkar tentu ingin cawapresnya dari Golkar. Itu dan itu disampaikan oleh beberapa teman-teman di ruang publik, di media disampaikan seperti itu. Tapi kan etiknya bahwa dari awal kita berkoalisi dengan partai-partai pengusung pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi, itu kan memang koalisinya tanpa syarat apa-apa. Sehingga kalaupun Golkar harus memberikan dukungan terhadap Pak Jokowi dengan catatan cawapresnya dari Partai Golkar, posisinya tidak seperti itu hari ini Bang Karni. Jadi kalau Bang Karni mengatakan kemarin, itu memang kemarin pada situasional pada waktu itu. Situasinya tidak seperti itu hari ini. Iya, enggak, saya barusan kan dengan Pak Lukman Edi. Pak Lukman itu suara partainya jauh di bawah Golkar. Tapi kalau tidak Jokowi Caimin, kita cerai. Iya, saya punya pandangan sendiri terhadap langkah-langkah dan manuver politik PKB di ruang publik, tapi saya tidak etis mengomentarinya. Ya, banyak dugaan, nanti biar para pengamat yang memberikan penjelasan tentang itu. Biarlah itu kita hargai sebagai sebuah sikap politik PKB. Tapi saya kira Golkar juga tidak mengambil langkah seperti itu. Itu juga sebagai sebuah langkah politik yang menurut saya itu bagian dari kekayaan dinamika politik kita ke depan. Baik Pak Sidolingga, sekarang saya ke Pak Asrul Sani, Sekjen P3. Bagaimana kalau P3? Terima kasih Pak Romli juga hitam putih, dia harus wakil presiden. Pusing kalau saya jadi Pak Jokowi, pusing saya. Untuk Golkar tidak calon. Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, Bang Karni, para narasumber, hadirin dan para pemirsa ILC yang saya hormati. Tadi kita sudah mendengarkan paling tidak kalau dari sisi koalisinya Pak Jokowi atau yang cenderung berkoalisi dengan Pak Jokowi. Tadi kan kalau PKB istilahnya Bang Karni pakai call tinggi. Kalau Golkar call tanpa syarat. Nah, P3 ingin call tengah saja Pak Karni. Ya, kita ingin sebaik-baiknya pekerjaan yang di tengah. Ya, artinya pertama terkait dengan Pilpres itu, forum permusyawaratan partai kami, Mukernas P3, memang sudah memutuskan bahwa di Pilpres 2019 P3 akan mengusung kembali Pak Jokowi, artinya tetap bersama dengan koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Namun demikian, saya kira dalam politik itu pertama, ya kalau dikatakan tanpa syarat, maka nggak pas juga setidaknya bagi kami di P3. Oleh karena itu ketika kami memberikan dukungan, kami juga menyampaikan kriteria-kriteria cawapres yang seyogianya dipilih oleh Pak Jokowi, tentu dengan kesepakatan bersama partai-partai pengusung lainnya yang berkoalisi. Ya, itu kami berikan kriteria, walaupun kriteria itu kami tutup dengan tentu harus sahati dengan Pak Jokowi. Nah, kriteria yang pertama dan yang utama itu adalah bahwa sosok cawapres yang akan datang itu sedapat mungkin yang arsirannya sangat tebal atau bahkan itu berasal dari sosok yang bisa teridentifikasikan sebagai sosok agamis, religius, bahasa NU-nya itu santri, atau yang paling tidak dipandang dari representasi umat Islam. Itu sangat penting kami tekankan, dan dalam pembicaraan dengan teman-teman partai yang sudah mendeklarasikan untuk mengusung Pak Jokowi, ada 5 partai, PDIP, Golkar, Nasdem, kemudian Hanura,
dan yang kelima itu P3, ini juga kami komunikasikan. Meskipun tentu kami menghindari untuk menyebut nama, ya. Kenapa? Karena juga sudah ada understanding di antara kelima partai ini bahwa soal nama itu sekarang kita kantongi saja, nanti setelah pilkada serentak baru kemudian kita mulailah boleh dikeluarkan. Tentu setelah kita menyepakati kriteria. Nah, dalam konteks kriteria ini tentu karena bukan nama, maka tentu lebih luas, ya. Kalau di sini duduk Pak Gatot misalnya, bisa jadi Pak Gatot nanti kalau beliau berkenan itu ya, masuk dalam kandidat. Nah, dalam konteks ini juga kalau kita menyampaikan kandidat cawapres. Nah, dalam konteks ini pula ya, maka Mas Effendi, saya kira kalau mau ada konvensi dari sisi Pak Jokowi, konvensinya itu konvensi cawapres. Itu loh, konvensi cawapres. Karena memang saya tidak melihat di negara manapun ketika kita mau menentukan calon presiden, di mana calon presidennya adalah presiden petahana, kemudian pakai konvensi, itu kan nggak pernah ada, ya, tidak pernah ada. Yang ada, yang paling masih terbuka adalah cawapresnya. Itu pun kebetulan karena wapres yang sekarang, ya, itu terhalang secara konstitusi untuk bisa dipasangkan kembali. Jadi dari perspektif itu menjadi masih sangat terbuka. Hanya kemudian kalau misalnya kita bicara Pak Gatot, nih mumpung Pak Gatotnya ada di sini, gitu ya. Pertanyaannya kemudian dalam konteks P3 misalnya, apakah beliau masuk dalam kriteria yang pertama itu tadi, ya, yang arsirannya sangat tepat dengan umat Islam. Kan itu udah pakai kriteria santri. Ya. Saya kira jangan ke Pak Gatot, Golkar pun nggak mencalonkan karena ketua umumnya bukan santri, jadi cawapres nggak ada dari Golkar. Cawapres dari Golkar, ya. P3 tidak menempuh jalan yang berbeda, ya. Tapi saya hanya ingin mengatakan yang berbeda saja. Kalau lebih dari itu nanti Pak Lukman Edi marah lagi sama saya, gitu kan. Nah, jadi menempuh jalan yang berbeda. Bahwa itu dikritisi oleh teman-teman pengamat, alah ini malu-malu saja ketua umum P3 padahal pengen ngarep juga jadi cawapres, ya. Memang kami niatnya ketika pasang baliho dan lain sebagainya, itu sebetulnya lebih untuk memberikan pesan kepada publik, ya, bahwa P3 itu sekarang sudah satu, ya. Pilotnya jelas yang namanya Muhammad Romahur Muzi, ya, itu saja, ya. Karena kan kita semua tahu selama 3,5 tahun belakang ini kan turbulence terus, ya. Pilotnya ada 2, ya, dan kita bertabrakan terus. Di Mahkamah Konstitusi aja ada 4 perkara. Di PT UN itu ada 7 perkara. Di Pengadilan Negeri entah ada perkara sampai saya tidak hafal. Nah, yang ingin kita pesankan adalah bahwa P3 itu menjadi satu. Tetapi kalau mengenai sosok cawapres, ya, sosok cawapres kami memang berbeda pendekatannya dengan PKB, ya. Tentu setiap partai menginginkan ketua umumnya itu untuk juga bisa diusung. Tetapi itu bagi kami bukan harga mati atau harga mati yang hidup lah. Enggak, bukan seperti itu. Artinya kita masih terbuka juga untuk mempertimbangkan sosok-sosok yang lain. Tetapi memang sangat kami tekankan agar cawapres itu, ya, karena kalau jujur saja terus terang, kalau kami mengharapkan kutil efek dari Pak Jokowi agak susah buat P3, ya. Karena itu kami berharap cawapres yang digandeng oleh Pak Jokowi dan nanti diputuskan oleh koalisi partai pendukung itu harus yang memberikan kutil efek, ya. Barangkali tidak hanya P3 tapi juga semua partai-partai Islam atau yang berbasis umat Islam, ya. Karena bagaimanapun suka nggak suka, ya, Pak Jokowi ini sosok yang dilabeli sebagai sosok yang bukan santri, lebih condong nasionalis. Kalau pakai warna merah, meskipun beliau itu ingin menjadi hijau, besok dicat merah lagi di media sosial dengan berbagai fitnah dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau tidak mau bagi partai politik seperti P3 dalam pemilu yang serentak antara pileg dan pilpres, ya. Kalau tidak ada kutil efek,
ya di antara calon presiden dan calon wakil presidennya itu memang akan menjadi hal yang berat, ya. Dan dari konteks itulah sebetulnya juga, ya, barangkali kalau Caimin kemudian pasang call tinggi, ya sebetulnya bagi kami tidak melihat bahwa itu harga mati posisi capresnya, tetapi paling tidak itu memberikan kutil efek pada PKB. Dan saya kira itu kelihatan, ya, kelihatan dari berbagai survei di mana memang kemudian survei PKB bahkan di beberapa lembaga survei itu lebih tinggi dari Partai Demokrat. Hanya ini yang saya kira juga harus diperhatikan dan itu yang sedang dibangun juga oleh PKS, ya. Apalagi ini Habib Abu Bakar ini sedang galau juga ini Pak Karni. Saya daripada nyinggung Pak Fadlizon mendingan nyinggung Pak Habib aja kali ini, gitu loh. Nanti dimarahin lagi kalau nyinggung Pak Fadlizon, ya. Ini dari katakanlah ya gerakan-gerakan 212 dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kutil efeknya itu ke Gerindra, ke PKS kalaupun ada dikit sekali, ke PAN malah saya nggak lihat terus. Nah, jadi saya ingin mengatakan juga ya, Beb, saya ingin mengatakan juga, ya, ini saya kan, ya biar seru juga Bang Fadli, gitu ya, itu kan kalau Bang Fadli tadi terhadap kita yang di Jokowi pakai paradigma pengandaian atau kemungkinan. Nah saya balik juga, jadi tetap harus dibuka kemungkinan, ya, baik PKS apalagi PAN itu untuk berbalik arah, ya, untuk berbalik arah menjadi mendukung Pak Jokowi. Toh kalaupun ditinggal oleh PKS kan masih ada Demokrat juga, gitu loh, seperti itu. Nah, jadi saya ingin saya katakan juga dengan itu adalah nanti dulu jangan dijawab. Jangan dijawab. Yang ingin saya katakan adalah, ya, bahwa saya kira dalam politik, ya, dalam politik ini meskipun tidak pas juga untuk mengatakan bahwa yang pasti itu adalah ketidakpastian, tapi juga tidak bisa kemudian kita katakan bahwa sesuatu itu sudah pasti sampai tanggal 10 Agustus pukul 23.59. Nah, jadi meskipun hari ini pasti, tapi lebih pas kita untuk mengatakan kepastian dalam keniscayaan. Keniscayaan apa? Keniscayaan untuk berubah. Siapapun. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Bang Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir saya harus menjawab karena dia menyebut nama dan partai, ya. Enggak, saya kasih, tapi saya mau tanya dulu. Oh iya, oke. Menurut Pak Asrul tadi, itu Caimin itu memenuhi kriteria P3 enggak? Kenapa? Ya, kalau dari sisi kriteria. Ya, kriterianya kan enggak hanya santri, ya, ada berapa kriteria. Ya. Caimin memenuhi enggak? Caimin paling tidak memenuhi kriteria yang pertama dari golongan santri, tetapi bagi P3 tentu Caimin bukan satu-satunya yang pas untuk diusung. Tapi ya harus saya sampaikan bahwa itu memenuhi kriteria. Di luar bahwa dia santri, kriteria lain terpenuhi enggak oleh Caimin? Kenapa? Kriteria lain. Kriteria lain bisa dipenuh-penuhin. Dipenuh-penuhin. Santri bersatu, itulah. Enggak, ya. malah bisa aja kalau dipenuh-penuhin. Ya. Yang benar itu belum terpenuhi. Iya, kalau diterjemahkan dari bahasa. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau Pak Jokowi nanti memilih cawapresnya itu bukan santri? Bukan santri, ya. Saya kira tadi sebagian jawabannya sudah disampaikan oleh Pak Lukman Edi. Tentu politik itu is about bargain, ya. Tentu di sana kalau tidak bargain orang, bargain program, bargain komitmen tentu, ya. Meskipun bagi kami ya harus diakui juga ke internal, apalagi P3 ini Bang Karni, ini partai yang nggak ada controlling shareholdersnya ini, ya. Ini partai ibarat perusahaan perusahaan publik yang pemegang sahamnya banyak. Hanya di P3 saja ketua PAC bisa marah-marah sama sekjen atau ketua umum.
Itu yang kalau di partai lain udah dipecat itu. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kemudian ada situasi seperti itu, tentu kami harus kembali ke forum permusyawaratan partai kami. Ya, ada lagi mungkin mukernas nanti bahwa situasi politiknya seperti. Jadi ada kemungkinan juga tidak dukung Pak Jokowi lagi dong. Dalam politik kalau kita bicara sekarang itu tidak ada kemungkinan. Tetapi saya juga harus mengatakan bahwa dalam politik itu kepastiannya itu ada pintu keniscayaan. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Agak berbeda dengan Golkar tadi. Golkar udah solid. Jadi siapapun yang dipilih wapres silakan. Iya, Bang Karni, terima kasih Arsul. Arsul tuh bisa bicara sama saya mungkin karena kedekatan, tapi karena di ruang publik terpaksa harus saya menjawab. Iya. Jadi yang galau ini memang P3. Bukan PKS. Bukan. Kalau PKS tuh fit, solid dan oke. Yang 9 ini udah berdendang di lapangan, tinggal kita diambil saja. Sekarang ini Pak Prabowo tinggal menentukan dari 9 yang mana yang paling fix. Dari 9 itu yang udah mulai pendekatan. Jadi kalau kegalauan ini dilempar ke PKS, kasihan saya sama Pak Arsul, bukan sama P3-nya. Ya, sama Pak Arsul. Jadi sebenarnya bukan, Pak Arsul. Pertanyaannya Bang Karni, kalau misalnya ada dua partai lain yang mengatakan. Saya bicara dulu. Dulu. Anda tadi saya tenang dengerin Anda. Ya. Jadi Pak Arsul ini sebenarnya lagi galau, dia mau ingin menyampaikan kegalauannya beliau tapi dilemparkan ke lain. Tapi saya rasa semoga syarat-syarat yang kriteria yang disampaikan oleh Pak Arsul ini bisa diterima. Sungguh pun kekecewaan di partai-partai yang lain itu ada di samping-sampingnya. Kita doakan saja. Itu aja Pak Karni. Ya pertanyaannya kan begini, saya boleh dong bertanya ala pengamat ini Bang Karni. Kalau tiba-tiba ada dua partai lain mengajak PKS, udahlah yang 9 itu salah satu jadi capres gitu loh. Apakah tidak tergoda? Itu loh pertanyaannya. Itulah bedanya PKS. Kalau P3 sering tergoda, PKS ini nggak kena godaan, tenang. Jadi sampai saat ini apa yang dikatakan dalam pertemuan bersepeda kemarin, kita sudah bukan sekutu lagi, udah segajah dan kita fix, kita akan maju terus sampai tanggal 10 jam 23 berapa? 59. Moga-moga tidak ada perubahan. Sebab al khair maka dari Allah. Terakhir itu keputusan Allah yang putuskan, kita nggak tahu ya, gimana. Tapi kalau seandainya Prabowo nggak terima calon wakil, mana? Saya yakin sampai saat ini. Oke, sampai saat ini mau sampai kapan dong? Sampai saat ini saya percaya bahwa Prabowo bukan pengkhianat. Titik. Itu saya katakan. Jadi PKS barusan meyakinkan kita bahwa dia tidak akan pernah berpisah dengan Gerindra, walaupun tadi saya tidak yakin. Ternyata mereka menyatakan saudara senyawa antara PKS dan Gerindra. Kita rehat sendiri.